Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami Kau ajak untuk selalu mencari jalan damai, jalan kesatuan, jalan cinta kasih, jalan keadilan. Yesus tidak mengizinkan kita untuk melakukan kekerasan, kekejaman dengan cara apapun demi mencapai tujuan apapun. Selalu cari damai. Semoga kami berusaha dalam hidup mencari kedamaian di atas segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, bacaan hari ini Injil bicara tentang bagaimana Yesus menolak jalan kekerasan. Ketika Yesus dan para rasul mau menuju Yerusalem, mereka harus melewati kota Samaria. Dan orang Samaria yang dianggap bangsa asing, bukan orang Yahudi, karena mereka telah menikah atau bergaul dengan orang-orang kafir. Dan bagi orang Yahudi mereka adalah orang kafir. Dan Yesus yang dianggap sebagai orang Yahudi, maka orang Samaria menolak Yesus dan para rasul. Maka Yakobus dan Yohanes minta izin pada Yesus untuk mengirimkan petir, untuk mengirimkan api dari surga untuk menghancurkan mereka. Maka itu Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges, rasul petir, rasul api dari surga. Mengagumkan, Yesus mengatakan, kamu tidak tahu panggilanku bukan untuk membinasakan tapi menyelamatkan. Supaya tidak terjadi pertengkaran dan konflik lebih lanjut, Yesus mencari jalan lain untuk menuju ke Yerusalem. Suatu yang sangat-sangat berharga dan bagi kita sangat berharga. Dan itu gereja Katolik belajar dari pengalaman itu di abad pertengahan. Ketika ada inkuisisi, gereja memakai atas nama Allah menghancurkan orang-orang yang menolak gereja, menolak Yesus. Ya, kita masih ingat Galileo dihukum mati karena mengatakan bahwa mataharilah sentrum, bukan bumi. Dan gereja telah minta maaf atas kekeliruan dan kesalahan itu. Dan banyak inkuisisi lain yang menentang gereja diperlakukan, dibunuh, dibakar, disalibkan, dan seterusnya. Dan karena itulah di zaman ini ketika orang menghina gereja, menghujat gereja, yang mengkritik para pemimpin gereja, siapapun juga, kita selalu memaafkan dan tidak berhak untuk menghakimi, menghukum sekeras apapun. Ya, ketika orang menghujat siapa Yesus, bahkan diperlakukan dengan begitu kejam, atau gereja dan seterusnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus dalam menjalankan karya keselamatan, dia tidak pernah, dia mengkritik memang orang Yahudi, pemimpin agama, tapi dia tidak pernah menghukum mereka. Bukan hak dia menghukum, bahkan Yesus pun. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Paus kita sekarang. Siapalah saya ini berhak menghukum orang lain? Bahkan orang yang katakanlah orang ateis, orang gay, orang lesbian, entah apa, siapa saya ini? Kita tidak berhak sama sekali menghukum, bahkan melecehkan, bahkan dengan kekerasan, dengan tindakan, dengan kata-kata yang pasti selalu memaafkan. Kita masih ingat contoh yang paling spektakuler ketika Paus Yohanes Paulus II memaafkan Mehmet Ali Akka yang menembak dia karena disuruh oleh negara komunis pada waktu itu. Dia bertemu secara pribadi, memaafkan, bahkan nyawanya pun hampir memaafkan. Ya. Dan akhirnya kita tahu Mehmet Akka kemudian menjadi Katolik dan tinggal di Polandia. Saudara, kekerasan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Kekerasan akan menimbulkan vicious circle, lingkaran setan. Ya. Dan itu yang terjadi di dalam ketika orang diperlakukan tidak adil dan membalas dengan ketidakadilan, maka akan muncul balas dendam dan tak pernah bisa selesai kecuali dengan mengampuni dan memaafkan.
Kita bisa melihat tokoh dunia Nelson Mandela ketika di penjara selama 30 tahun lebih. Bahkan dia dikencingi oleh seorang sipir. Ketika bertemu Nelson Mandela menjadi presiden, ketemu dengan sipir itu ketakutan, gemetar. Dia memaafkan. Dengan proses rekonsiliasi, ya, terjadi rekonsiliasi, maka Afrika Selatan bertumbuh berkembang menjadi tidak mengakibatkan peperangan antar saudara di Afrika Selatan karena proses rekonsiliasi. Mereka salah tetapi diampuni, dimaafkan. Demikian juga bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa G30 SPKI dan segala macam, dan pemerintah ingin menghapuskan trauma-trauma masa lalu supaya tidak menghambat relasi personal, dan banyak orang yang menolak hal itu. Ya, anak-anak dari korban G30 SPKI belum bisa menerima, mengampuni mereka, dan akhirnya menimbulkan suatu beban-beban masa lalu yang tidak berarti, yang sangat mengganggu kita. Ya, jadi ketika korban PKI di mana di luar negeri kemudian dimaafkan, diampuni, bahkan direstorasi hak-hak mereka dan diberi ganti rugi atas penderitaan mereka. Ya, memang semua jadi korban. Tetapi siapa? Kita harus belajar berani untuk maju terus, untuk mengampuni, untuk memaafkan, supaya tidak terjadi beban-beban masa lalu yang menghambat kita sebagai bangsa dan negara. Setelah terjadi perselisihan. Beberapa hari yang lalu Presiden mengeluarkan perpres tentang moderasi dalam penghayatan keagamaan, dan itu sungguh luar biasa. Suatu usaha niat yang luar biasa dari perpres itu untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ada kekerasan lagi, kekerasan atas nama agama. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus berani berkorban, Yesus berani mati, Yesus diperlakukan dengan kejam demi perdamaian umat manusia. Dia menjadi korban, ya, untuk melepaskan beban-beban penderitaan, kehancuran, konflik di antara umat manusia. Entah karena ras, agama, suku. Ya, kita adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita galang semangat persaudaraan, semangat perdamaian, semangat kesatuan di dalam bangsa kita, negara kita, dan dunia. Tebarkan kebahagiaan, tebarkan kedamaian sebagai cara untuk menghancurkan peperangan dan ketidakbaikan dalam bangsa negara kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, karena kasih-Nya yang melimpah bagi kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.